Ya, baik, kita kembali lagi ke Sabta Edul Channel ya. Kita akan membahas materi selanjutnya yaitu tentang peluang dan frekuensi harapan. Kemarin kita telah membahas tentang perbandingan, baik itu perbandingan kuantitatif, senilai, dan berbalik nilai. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan mengenai peluang dan frekuensi harapan. Ini juga materi yang mungkin bisa menjadi bahan untuk kita belajar ya. Sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu beberapa pengertian yang penting. Yang pertama, pengertian peluang itu sendiri. Peluang atau kebolehjadian atau yang dikenal sebagai probabilitas itu merupakan cara untuk mengungkapkan pengetahuan atau kepercayaan bahwa suatu kejadian akan berlaku atau telah terjadi. Selanjutnya, percobaan. Percobaan sendiri ini mempunyai beberapa guideline ya. Yang pertama, setiap percobaan itu kemungkinan hasil atau peristiwa kejadian yang akan terjadi, hasil dari kejadian tersebut itu sulit ditentukan ya, karena tidak pasti gitu, tidak bisa dipastikan akan terjadi. Kemudian untuk ruang sampel sendiri, ruang sampel adalah kumpulan dari hasil yang mungkin terjadi dari suatu percobaan. Jadi kemungkinan yang ada dalam suatu percobaan dikumpulkan dari satu dalam ruang sampel. Titik sampel adalah anggota-anggota, sedangkan kumpulan dari beberapa titik itu disebut dengan kejadian. Oke, langsung saja. Agar lebih jelasnya, kita langsung menuju ke rumus peluang dan rumus frekuensi harapan. Rumus peluang, secara umum, peluang dari suatu A merupakan banyak kejadian A yang diharapkan dibagi dengan banyaknya kejadian yang mungkin atau ruang sampelnya. Nah, kemudian untuk frekuensi harapan sendiri sebenarnya lebih simpel lagi, yaitu peluang dari A dikali dengan berapa kali percobaannya. Misalkan dilakukan selama 70 kali atau 200 kali, seperti itu, ini N-nya berarti. Oke, langsung saja kita menuju ke pembahasan soal. Dari yang paling mudah ke yang lebih sulit. Yang pertama, sebuah dadu dilempar 1 kali. Berapa peluang munculnya mata dadu 5? Langsung kita jawab. Jadi kita harus menentukan dulu ruang sampelnya dari dadu itu sendiri ya. Dadu sendiri memiliki nilai 1 sampai 6, sehingga ruang sampelnya ada 6. Dan titik sampelnya sendiri untuk bernilai 5 adalah 1, sehingga peluangnya itu 1/6 ya. Jadi mata dadu keluar nilai 5 adalah 1/6. Soal yang kedua, Rudi memiliki 2 buah koin Rp1.000, lalu melempar koin tersebut bersamaan. Berapa peluang munculnya gambar pada kedua koin? Oke. Langsung saja, kita pertama menentukan ruang sampelnya. Misalnya adalah angka dan G adalah gambar, maka ruang sampelnya itu bisa angka, bisa gambar, bisa angka-angka, gambar angka, atau gambar dan gambar. Nah, di sini berapa gambar pada kedua poin, jadi yang ini ya, GG ini, sehingga banyak sampelnya itu 4. Nah, kemudian peluang munculnya GG ini adalah 1/4, atau kalau kita bilang persen adalah peluangnya adalah 25%. Oke, langsung lanjut ke soal selanjutnya. Sebuah tas berisi 12 kelereng ya, yang terdiri dari 5 kelereng biru, 3 kelereng merah, dan 4 kelereng kuning. Dari tas tersebut akan diambil 1 kelereng. Berapa peluang terambilnya kelereng berwarna merah? Oke, langsung saja kita jawab. Banyak titik sampel dari suatu permasalahan ini, yaitu ada 5 kelereng biru, 3 kelereng merah, dan 4 kelereng kuning, atau ada 12 sampel, titik sampel. Nah, pada titik sampel kelereng merah adalah 3. Ketika kita mengambil 1, berarti peluangnya adalah 3 per ruang sampelnya sendiri, atau 12, karena ada 3 kelereng merah. Sehingga peluang dari terambil kelereng merah yaitu 1/4 atau 25%. Yang kedua, 2 buah dadu dilempar secara bersamaan. Berapa peluang muncul kejadian jumlah kedua mata dadu 6? Langsung kita jawab. Kejadian jumlah kedua mata dadu sama dengan 6. Ada beberapa cara. Yang pertama, 1 dan 5, 2 dan 4, 3 dan 3, 4 dan 2, dan 5 dan 1, sehingga dari peluangnya sendiri itu ada 5. Kemudian per ruang sampelnya itu 6 kali 6. Kenapa? Karena ada 6 nilai ya, baik 1 dadu dan satunya lagi, sehingga
5/36, sehingga peluang munculnya kedua mata dadu sama dengan 6 adalah 5/36. Lanjut ke soal yang ke-6. Dua buah dadu dilempar secara bersamaan. Berapakah peluang muncul mata dadu yang pertama 2 dan mata dadu yang kedua adalah 6? Hal ini sepertinya lebih mudah lagi. Kejadian tersebut merupakan kejadian saling lepas. Jadi peluang keluarnya mata dadu dan 2 dan mata dadu 6. Nah, ketika dua buah dadu saling dilempar, sehingga peluangnya ini sendiri sebenarnya hanya sekali ya, karena hanya mata dadu ini 2 dan 6, kecuali kalau pertanyaannya mata dadu yang pertama jumlahnya 2 dan mata dadu yang kedua jumlahnya 6. Nah, ini akan beda cerita. Kalau kita hanya bilang 2 dan 6, ini hanya meliputi dua bilangan ini saja, sehingga peluangnya tersebut yaitu P2 adalah 1/6 dan P6 adalah 1/6, sehingga seperti 36. Kalau yang tadi penjumlahannya sendiri nanti dicari sendiri. Kalau 2 bisa dari 1 dan 1. Jadi 1 untuk yang 6 ini ada macam-macam, ada 3 tambah 2, 3 tambah 3, kemudian juga 2 tambah 4, dan 5 tambah 1 dan sebagainya ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Reni melempar sebuah uang logam sebanyak 200 kali. Nah, ini soal frekuensi harapan ya. Hasilnya muncul angka sebanyak 75 kali. Hitunglah frekuensi muncul angka, frekuensi munculnya gambar. Langsung saja kita jawab. Frekuensi muncul angka FA. Frekuensi muncul angka sama dengan banyak angka yang muncul dibanding banyaknya percobaan. Sehingga peluang yang muncul frekuensi harapan dari angka sendiri sudah diketahui banyaknya 75 kali. Sehingga di sini yaitu 75/250. Karena dari ruang sampelnya adalah 250 ya di sini. Sehingga hasilnya adalah 3/10. Mohon maaf, ini sepertinya 200 bukan 250 ya. Karena di sini adalah percobaannya sebanyak 200 kali ya. Langsung saja kita ke soal yang selanjutnya. Frekuensi munculnya gambar. Kalau frekuensi munculnya gambar sendiri di sini tinggal dikurangi saja. 200 dikurangi 75 ya, karena 75 ini kan angka, seotomatis yang kurang dari 75-nya ini adalah dari gambar sendiri, sehingga 125 bagian, hingga 5/8 ya di sini. Oke, kita ke soal yang terakhir. Ini yang cukup kompleks. Sebuah kantong berisi 10 buah kelereng yang terdiri dari 3 kelereng kuning dan 7 kelereng hijau. Berapakah peluang mengambil 3 kelereng hijau sekaligus? Oke, langsung saja kita jawab ya. Ini sebelumnya kita belum membahas tentang permutasi dan kombinasi, namun kita akan mencoba mempelajarinya terlebih dahulu pada soal ini ya, yang dimana nanti akan kita buatkan video juga tentang permutasi dan kombinasi. Yang pertama, cara yang kita harus lakukan yaitu banyaknya cara mengambil 3 kelereng hijau dan 6 kelereng hijau. Dari 6 kelereng hijau yaitu dari peluang dari asli yaitu C7 dari 3 untuk jadi 3, sehingga kombinasi 7 dan 3 ini nanti rumusnya N per R, ini N min R ya, min R. Nah, ini faktorial ya, faktorial, di sini nanti faktorial, ini juga faktorial ya. Nah, sehingga di sini ada 7 faktorial dikali 3 faktorial dan juga 7 kurang 3, sehingga 4 faktorial di sini. Nah, kita tinggal coret di sini. 3 ini bisa disederhanakan dengan 6, kemudian ini 2 ya, 2 ini 2 kita coret dengan 2 ini di sini. Ini ketemu 7 kali 5, karena cuma 1 hasilnya. 7 kali 5 adalah 35. Nah, ini kan peluang mengambil 3 kelereng hijau dari 6 kelereng hijau. Kemudian banyak cara mengambil 3 kelereng dari 10 kelereng, karena kan ada 10 buah kelereng di sini. Sehingga dari peluangnya sendiri, pengambilan untuk ruang sampelnya sendiri kita harus cari ya di sini. Itu dari 10 kelereng, dimana ke 10 kelereng itu
yang 6 kelereng hijau, dan kita harus mencari peluang 3 kelereng hijau. Yang pertama 10 faktorial diper 3 faktorial ya, karena R-nya ini kan 3 dan ruang sampelnya ini 10, sehingga dikurangi tinggal coret 7 faktorial coret 3, ini kita bagi dengan 9, ini adalah 3, kemudian ini 10 dengan 2 dengan 8, ini kita bagi jadi 2, sehingga 10 kali 3 kali 4 sama dengan 120 ya. Banyak cara mengambil 3 kelereng hijau dari 10 kelereng, yaitu kita tinggal dibagi saja dari NA dan NS, yaitu 35/120 ya. Itu peluang terminal 3 kelereng hijau sekaligus yaitu 7/24. Nah, ini mungkin soal yang cukup menarik ya, dimana di sini kita menggunakan untuk menentukan sampel atau NA-nya sendiri dan juga NS atau ruang sampelnya sendiri, itu harus menggunakan kombinasi. Kenapa? Karena di sini kombinasi itu urutannya bolak-balik itu bisa ya, seperti kalau orang bersalaman itu bisa kombinasi, tapi ketika nanti urutannya itu harus tertentu itu menggunakan permutasi ya, dimana rumusnya hanya bedanya itu nggak ada R-nya yang di bawah ini ya. Mungkin kita akan bahas di video selanjutnya. Mungkin untuk sementara video tentang peluang dan frekuensi harapan cukup sekian. Terima kasih sudah menonton di channel Sabda Ilmu. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share jika video ini bermanfaat. Terima kasih, nantikan video-video kita selanjutnya.